Kalau aku udah menjadi wanita bertopeng, pasti banyak informasi yang didapat. Pokoknya seru Besti. Ini ya, aku tuh gak tahan, pingin banget nge-review dari kemarin. Hai Besti. Belum apa-apa udah teriak, udah ketawa, udah seneng. Wanita bertopeng, kamu ingat aku? Siapa aku? Aduh Besti, aku gemeteran, aku deg-degan, aku seru. Tarik nafas dulu. Oh by the way Besti, ingat ya, karena ini kamu yang mau cerita. Kalau aku sih sebenarnya gak mau sok-sokan. Padahal udah gatel pengen review. Gregetan ya Besti. Baiklah, tapi ingat ya, karena aku menceritakan jangan tanya aku banyak-banyak, apalagi kau tanya aku withdraw. Karena kalau aku ditanyain withdraw, aku tanya lagi ke orangnya, malah yang ada aku gak dapet apa-apa. Oke, jadi jangan tanya-tanya yang ke arah-arah sana. So, kita ceritain aja. Rame, gosipnya rame. Besti. Oh iya, aku kan lagi mau ceritain. Iya, ini aku cerita. Besti suka gitu deh. Iya, ini aku lagi mau cerita. So, ceritanya, aku itu banyak dapat beberapa DM lah, tanyain aku A, I, U, E, O. Biasanya karena aku udah memutuskan untuk tidak mau mencari tahu dan dicari soal-soal ini, jadi ya aku cuekin. Tapi kali ini ada hal yang menurutku, oh beneran nih, sampai didatengin baju coklat gitu kan. Aku penasaran dong. Ayo tanya dong sama yang punya. Hey you okay gitu. Nanyanya biasa aja, Pak, you okay? Katanya didatengin baju coklat ya. Gimana gitu. Aku nanya lah. Biasa dia cuma bilang gitu, nanti tak call ya gitu. Terus dia telepon aku tapi aku nggak angkat. Terus habis itu akhirnya dia telepon dan dia cerita deh ke aku. Jadi ceritanya ini adalah sempat sih beberapa waktu lalu gitu kita teleponan, terus adalah nyangkut gitu di omongan. Tiba-tiba dia bilang gini, wah sekarang banyak yang panik loh Bu gitu sama aku gitu. Hah, panik kenapa gitu, kepo kan dikit. Kuping langsung, oh ya kenapa gitu. Kepo juga kan Besti. Terus yalah kita kan mau benar mau SP3 gitu. Hah? Terus kok jadi panik? Yang lain ya nggak ada, banyak lah Bu yang nggak suka. Oh, aku tuh orangnya nggak mau terlalu nanggepin kan. Aku udah bilang urusan monyet ini sebenarnya aku males banget ngurusin. Tapi kenapa ini jadi aku angkat? Karena ceritanya seru. Yes, bener banget. Jadi si ceritanya itu memang karena udah mau SP3 dan benar katanya ada yang panik lah. Terus aku tuh sebenarnya malas Besti bahas ini. Jadi si ini aku sebenarnya tidak berniat gimana-gimana, tapi karena ini juga udah ke pop up kan di DM aku, banyak banget yang bertanya. Jadi ya udahlah, udah terlanjur tanggung ya kita ceritakan. Ya enggak Besti, aku kan cuma menceritakan ya Besti ya. Jadi jangan ada yang mengancam-ancam aku nanti, oke? So, long story short, karena ini udah banyak juga yang tahu dan si N ini kan masuk ya, maksudnya udah terschedule gitu kan. Nah terus si ini aku sebenarnya tidak berniat gimana-gimana, tapi karena ini juga udah ke pop up kan di DM aku, banyak banget yang bertanya. Jadi ya udahlah, udah terlanjur tanggung ya kita ceritakan. Ya enggak Besti, aku kan cuma menceritakan ya Besti ya. Jadi jangan ada yang mengancam-ancam aku nanti, oke? Masuk ya, maksudnya udah terschedule gitu kan. Nah terus yang bertahan ini kan si Ateng. Lalu si Ateng ini benar banget yang Besti bilang, sudah mau keluar S3-nya itu. Jadi ceritanya karena udah mau SP3 dan benar katanya ada yang panik lah. Terus aku tuh sebenarnya malas Besti bahas ini. Jadi si ini aku sebenarnya tidak berniat gimana-gimana, tapi karena ini juga udah ke pop up kan di DM aku, banyak banget yang bertanya. Jadi ya udahlah, udah terlanjur tanggung ya kita ceritakan. Ya enggak Besti, aku kan cuma menceritakan ya Besti ya. Jadi jangan ada yang mengancam-ancam aku nanti, oke? So, long story short, karena ini udah banyak juga yang tahu dan si N ini kan
masuk ya, maksudnya udah tersiduk gitu kan. Nah terus yang bertahan ini kan si Ateng. Lalu si Ateng ini benar banget yang Besti bilang, sudah mau keluar es tiganya itu. Jadi akhirnya ya dikontak lah itu mungkin ya si monyet-monyet itu yang sudah dikontrak dengan harga nggak seberapa itu ya, yang sudah dihubungi dan sudah mengerjakan proyek ini sampai dengan selesai, tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan mereka dan tujuan mereka. Lalu si monyet ini berinisiatif, oh aku ada ide, katanya begitu. Mengerahkanlah beberapa account tertentu yang mengatasnamakan korban A, B, C, D, begitu awalnya. Tetapi ternyata yang dia lakukan pergerakan-pergerakan itu, zong, dia tidak berhasil. Lalu dia kerahkan dengan cara lain, yaitu dengan mengirim beberapa anggota baju coklat, baju hijau, dan juga yang menyatakan bahwa katanya ini adalah member Ateng, katanya dirugikan, dibawalah gitu kan ke rumahnya. Sebentar, ini cerita serunya. Besti, ingat gak waktu itu kan aku sempet tuh ya foto aku terpampang nyata di sebuah pangguyuban, apalah itu gue gak ngerti ya kan. Lalu aku menjadi detektif mencari tahu siapa pemilik account itu, IP addressnya sapose yang bikin. Aku cari tahu Besti, selidik punya selidik. Tidak sia-sia aku mengeluarkan kocek sendiri untuk mencari tahu siapa gerangan orang di balik pangguyuban yang katanya menyatakan kerugian tersebut. Lalu aku cari tahu siapa dia dan ketemulah sosok itu. Kompor meleduk dia. Dialah yang ada hubungannya dengan mencoba diduga menggagalkan SP. Gitu Besti. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Ternyata hasil penelusuran dari diriku dan juga dirinya mencoba mencari tahu siapakah ini dan bagaimana dibalik semua ini. Seru banget Besti, seru. Ternyata monyet-monyet itu memang dipakai untuk mencoba menggagalkan segala sesuatu perkembangan, kebaikan, perubahan ini yang ada di pada apalah itu pokoknya bisnis yang terjadi di bisnisnya si Ateng. Ya, jadi si monyet itu memang sengaja digunakan untuk menggagalkan segala proses yang ada di bisnisnya Ateng. Gitu Besti. Kok bisa? Ingat gak sih smear campaigns? Ingat gak? Ingat gak? Kita sudah lupa kan? Mungkin sebagian Besti bertanya, aduh masa sih segitunya, poinnya apa? Iya, saya juga gak tahu poinnya apa. Kalau kita pikirin mah stres ya kan? Tapi ya itulah tadi, mungkin persaingan bisnis, mungkin ada yang gak suka, mungkin A, mungkin B. Udah kita gak usah pikirin. Lalu poinnya dari semua ini apa maksudnya Ci? Saya juga penasaran. Akhirnya aku bertanya, kelanjutannya bagaimana? Jadi ini kita kembali lagi ya. Masalah baju coklat dan hijau yang datang ke rumah beliau itu. Ternyata diselidiki memang si kompor meleduk itu yang mengerahkan. Dan gak cuma di situ. Si monyet kompor meleduk jerawat dengan pori-pori besar. Dia gak jerawatan sih, pori-porinya gede banget. Gede banget bisa kelihatan. Si pori-pori besar itu ternyata seru, jangan di skip. Ternyata Besti, si pori-pori besar itu mengerahkan beberapa member yang katanya dirugikan. Lalu didatangkan baju hijau, baju coklat. Terus begitu sampai ke dalam, bukan gak sampai ke dalam sih, cuma sampai depan gerbang. Ditanyalah ada surat tugasnya enggak? Ternyata tidak membawa surat tugas. Kok ada ya, gak bawa surat tugas mau masuk-masuk. Masa sih emang bisa? Gak bisa lah. Lalu si
bapaknya itu, beliau itu yang punya Ateng itu, lalu menanyakan siapakah mereka ini. Ternyata bukan dari baju coklat. Dia hanya berpartner saja. Memang ya kalau berpartner itu punya rompinya, punya name tag-nya, tapi bukan bagian dari baju coklat. Jadi dia mengada-ada. Semakin menegangkan ceritanya. Lalu karena ternyata dia juga bukan bagian dari baju coklat. Lalu akhirnya aku tanyakan, jadi yang katanya itu member Yay, dia Yay urusin. Terus gimana tuh kelanjutannya? Kepo kan mama-mama ini. Oh enggak Ci, kata dia begitu. Enggak, ini semuanya harus proses sesuai sama. Semuanya harus proses yang ada. Melalui proses ya WD biasa gitu. Bukan yang pakai main-main begini. Enggak saya kasih apa-apa kok. Jadi kalau di luar sana ada berita, kalau bawa baju coklat, baju hijau WD-nya akan keluar. Bohong besar, itu tidak terjadi. Lalu dia mulai menceritakan, ini emang biang kerok karena kita mau SP gitu. Jadi dia panik. Karena panik banyak serangan-serangan, gak cuma bawa baju coklat, baju hijau aja, tetapi Besti, banyak progres yang si biang kerok itu coba lakukan untuk menggagalkan berbagai macam cara yang dilakukan Ateng. Maka si biang kerok ini pun tak segan-segan menghubungi yang punya Ateng. Ternyata nggak pernah ditanggepin. Sakit hati ya. Sakit hati kan. Kesel kan. Nge-DM nggak ditanggepin, WhatsApp nggak ditanggepin, telepon nggak diangkat. Kesian deh. Terus Besti, mau lanjut gak? Lanjut. Oke, sekarang jadi normal aja. Jadi mama biasa. Oke, Besti. Jadi, kisah ini menarik sekali untuk aku bahas karena apapun yang si biang kerok coba lakukan untuk gagalkan itu berkali-kali tidak berhasil. Termasuk pembuatan video yang halo, saya adalah korban Ateng bla bla bla. Itu juga tidak berhasil dan pastinya tidak diproses juga. Yang menjadi pertanyaan para besties pasti begini. Kenapa sih si biang kerok monyet itu mencoba berusaha keras menggagalkan SP itu? Kenapa? Pasti begitu kan? Aku pun bertanya, apa sih motifnya? Oh ternyata baru tahu. Jadi surat itu adalah surat sakti. Yes, surat sakti yang mana si SP itu mengarah kepada deklarasi. Bisa baca kak? Ya itu. Lalu setelah mengarah ke mana lagi? Unpris. Udah nggak dibekuin. Iya. Nantinya ke arah sana. Oh, pantesan sakti banget. Banyak yang mencoba menggagalkan sama monyet. Kan? Kalau aku udah menjadi wanita bertopeng, pasti banyak informasi yang didapat. Pokoknya seru Besti. Ini ya, aku tuh gak tahan. Pingin banget nge-review dari kemarin. Cuma aku tahan, sabar. Ingat gak Besti, waktu itu kan aku koar-koar tuh ya. Iya, aku pengen selesai kalau udah deklarasi gitu kan. Gergetan deklarasi kok gak ke depan mata, kok gak di depan mata. Ternyata kenapa si SPT itu begitu penting sekali? Karena itu adalah surat sakti. Ingat bukan sakit ya, sakti. Surat sakti yang bisa mengarah kepada deklarasi. Begitu. Lalu setelah deklarasi kita bisa dibuka. Apanya yang dibuka? Apanya? Tarik napas. Emak-emak cerita satu suara, satu oktav, satu apa sih namanya? Pokoknya begitulah. Panjang banget nggak nafas. Aduh Besti, aku happy. So, kenapa aku begitu excited dan begitu bahagia? Karena ini mengarah kepada hal yang menurut aku loh ya, menurut aku. Jadi Besti gak usah percaya, ini namanya juga menurut aku, opini aku. Seharusnya mengarah kepada satu titik yang terang, karena ada satu kejelasan yang
tepat gitu. Karena dunia ini kan aku pernah bahas, dunia ini adalah dunia yang basah, dimana banyaklah orang yang pingin juga ikutan masuk ke dalam bisnis ini. Pastinya banyak juga yang mengincar, udah lewat aku, lihat tuh banyak caloknya lah, begitu Besti. Lalu julid, gue takut keceplosan. Aku nggak keceplosan, jadi mendingan Besti tanya aku aja. Jadi kita bikin Q&A, tanya jawab. Besti tanya apa aja, nanti aku jawab. Ingat, kau jangan tanya aku kapan WD ya. Aku gampar kau ya, karena aku nggak tahu. Kalau aku tanya lagi sama yang punya Atek, kapan WD? Kelar sudah, aku nggak dapat info. Kamu aku kasih info atau enggak? Udah diam kau. Jangan kau tanya aku WD ya. Jadi tanyanya yang normal-normal aja gitu Besti. Kalau tanya WD sakit kepalaku, aku juga bingung. Ya, oke? Setuju? Janji ya, jangan tanya itu ya. Kita tanya-tanya omongan. Terus Ci gimana? Terus nanti gimana Ci? Gitu-gitu. Biasanya tanya gitu aja. Nanti aku jawab gitu ya. Aku takut keceplosan. Mulut aku suka you know lah, emak tahu kan Besti. Suka gatal gitu mulutnya, pengen review lagi. Review apa lagi nih Besti? Review lagi nggak?